Ini dia caranya kalian dapat 100 juta cuma lewat satu produk aja. Cara ini bisa lo pakai di Shopee, bisa lo pakai di TikTok, bisa lo pakai di Tokopedia, bahkan lo bisa pakai di Lazada. Jadi gini, sering banyak orang yang nanya, kenapa ya penjualan gue segitu-segitu ya? Padahal produk gue udah banyak. Padahal gue udah bikin sampai berapa ratus item. Gitu. Tapi kenapa sih kok susah banget buat laku? Nah, yang banyak orang nggak sadar adalah marketplace, e-commerce, nggak peduli. Lu punya produk sebanyak apa. Tapi yang penting dia cuma beli satu. Produk yang lu punya, ada yang bagus apa enggak? Karena kalau lu punya 100 produk, tapi itu nggak ada yang laku, sama aja sampah dia bilang. Itu kayak lu ngejang, ngabisin servernya mereka gitu. Tapi mendingan lu punya produk sendiri, sedikit tapi bagus-bagus. Nah, makanya kalian pasti pada pengen tahu caranya kan. Nah, sebelum gue spill caranya, pastiin buat lo yang baru pertama kali nonton, buat kalian klik subscribe dan lo aktifin tombol loncengnya ya. Yuk, kita mulai. Gini, dari pengalaman gue jualan e-commerce dari 2014 ya. 2014, gue inget banget dulu waktu 2014-an itu baru mulai pertama kali gue jualan Lazada. Kayak waktu itu baru Lazada. Tokopedia udah. Lazada, Tokopedia, Bukalapak udah ada tapi baru-baru. Tapi salah satu e-commerce yang bikin gue pecah telur itu dapet itu Lazada. Gitu kan. Udah gitu waktu awal tuh Lazada kayaknya sellernya belum banyak. Jadi kayak setiap seller tuh lo bisa ada AM-nya. Dan waktu itu gue punya AM, gue waktu itu sampai datangin ke Jakarta, saking gue penasaran. Jadi gue pecah telur, terus gitu gue gak tahu gimana gitu kan. Dan ketika gue ngobrol ke Jakarta, gue tanya, ini gue harus gimana sih gitu. Disitulah gue juga baru ngerti tentang ada istilah namanya SKU. Sambil gue sendiri, SKU itu apa? Stock keeping unit, dia bilang. Stock keeping unit itu apa anjir? Iya kan, singkatan kita udah bingung dengan singkatannya. Terus dijelasin stock keeping unit, makin bingung lagi gue. Gue bukan orang retail, gue orang jualan. Lu ngomong apa sih? Gitu kan. Terus akhirnya dijelasin, terima produk lu secara online, satu produk tuh stock keeping satu SKU, dia bilang. Jadi contoh gini, misalnya lu punya kepala charger, dia bilang. Ya, lu kepala charger, nah satu ini kan punya satu barang. SKU-nya satu, oke. Terus gue bilang lagi, tapi charger ini SKU-nya bisa banyak. Gimana ceritanya? Gue bilang, kan barang gue cuma satu. Jadi lu jangan bego lah, satu charger satu ini. Nanti lu bikin paket 2 charger, 2 SKU. Bener juga gue bilang. Karena waktu itu gue inget gue jualan satu produk suplemen yang total produknya itu cuman 15. Terus gue bilang, gue udah masukin 15, udah ada nih gitu kan. Kan kalau ibaratnya gini ya logika gue ya. Gue jual charger, gue jual kabel. Ya. Kan kalau orang pinter, orang itu ya udah beli chargernya tambah kabelnya. Bener kan? Ya beli aja satu-satu gitu kan. Yang penting list gue udah ada. Dia bilang gini, buat rame. 2014 tuh ya, ini triknya ya. Dia bilang, kita tuh butuh 100 SKU satu toko. Gue bilang, barangnya cuma 14, brengsek gimana cara jadi 100? Nggak nyambung gitu kan. Ya lu bikinlah paket, dia bilang. Ini satu charger, satu kabel, satu charger, satu kabel. Itu jadi 3. Terus gue bilang, kenapa dia nggak bego? Enggak, orang itu harus dilayani. Di situ gue baru ngerti, SKU itu adalah kalian mau menampilkan sekali pembelian itu berapa. Jadi itu kuncinya ya. Waktu dulu dia bilang 100 karena dia butuh banyak. Nah, kenapa waktu itu butuh banyak? Kondisinya satu. 2014 penjual sama pembeli jumlahnya lebih banyak jauh pembeli. Artinya kalau penjual nggak banyak, SKU-nya banyak, mereka butuh banyak barang. Makanya waktu itu gue ditargetin buat bikin SKU banyak. Dan ketika gue bikin SKU banyak, hasilnya penjualan bagus. Gitu ya, ada aja yang kejualnya. Dalam hati gue juga mikir, bego ya orangnya. Ini ada 1, ada isinya 2, ada isinya 3. Ya lu beli aja kali 3. Tapi ternyata kayak gitu menjual. Ya memang sih kita juga kasih main. Harga 1 100 ribu, harga 2 bukan 200 ribu, 195. Potong goceng. Nah, kan jadi kan, udah beli 2 aja dipotong goceng. Kurang lebih kayak gitu lah. Ya. Jadi kalian ngerti dulu tentang itu. Dan makin ke sini, apakah cara itu makin berlaku? Tidak. Jadi makin ke sini, ada cukup banyak seller yang sampai bikin SKU-nya tuh sampai 2.000, 3.000. Dan 2.000-nya tuh ini bukan combine kayak gue cerita tadi ya. SKU-nya itu 2.000-nya itu 2.000 produk beneran. Yang kalian can you imagine ngurusin 2.000 produk. Gila ada puyeng dah. Gitu kan. Dan terus gue nemu ya beberapa SKU itu 2.000 produk. Kejualnya 2.000. Tapi 2.000 produk. Jadi artinya ulasnya masing-masing cuma 1. 2. Gak ada yang laku. Berat. Ya, terus yang ternyata yang sukses gimana? Yang sukses sekarang itu adalah SKU-nya cukup ada, tapi ada 1-2 SKU yang boom besar.
penjualannya, bisa ribuan, puluhan ribu. Nah, ini yang disebut SKU Hero. Dan kalian buat dapat 100 juta pertama atau 1 miliar pertama, kalian butuh ini. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau gitu, gimana cara bikinnya? Nah, kan itu kan pertanyaannya, bener nggak? Nah, dari data, dari riset, dari info Ordal, ternyata SKU Hero itu diciptakan sedari mereka dibuat. Jadi gini, gua aja di MEA, kita ngerjain e-commerce kan banyak. Kita punya berbagai service. Nah, gue memperhatikan pola-pola yang jadi hero. Gue dikasih data dari TikTok, dari Shopee, dan gue lihat, oh ternyata satu produk, ketika dia begitu awal launching, terus dia punya traffic yang oke, dia bisa kebaca, itu produk itu bakal keangkat jauh lebih bagus dari yang lainnya. Itu kuncinya. Jadi trafficnya udah harus oke dari awal, udah dipersiapkan, gitu kan. Nah, cuman ini tuh kesannya kayak gampang, tapi prakteknya susah. Jadi kayak 7 hari pertama menentukan, 28 hari pertama menentukan. Jadi ini kita tuh kayak harus kasih makan terus, gitu kan. Biar dia tuh berikutnya boost gitu loh. Buat jadi SKU Hero atau bahkan bisa jadi superhero. Kalau datanya, ketika dalam 28 hari pertama kalian punya penjualan, itu di atas 30, itu kemungkinan oke. Di atas 100 bisa jadi superhero. Kuncinya di situ, 30 atau 100. Artinya sehari sudah 1 order dong, sampai 3 order per hari. Betul. Itu adalah kuncinya. Nah, gimana cara praktekinnya? Nah, cara praktekinnya sebenarnya itu ya bukan cuma sebenarnya gini sih, gue nggak bilang di sini produk kalian harus bagus, kalian harus begini gitu. Nggak, itu udah basicnya. Gue anggap kalau kalian nonton video ini, kalian harusnya udah ngerti cara bikin video SKU bagus. Kalau belum, lu tonton dulu cara bikin SKU yang ini, gitu ya. Karena kalau misalnya lu nggak ngerti bikinnya, lu nyobain ke sini, jelimet otak lu kagak bakalan nyampe. Udah percaya sama gue dah. Ya, jadi ini tuh harus dibikin, harus di treatment. Mulai dari iklan, harus dari apa gitu kan. Nah, terus apakah itu untung? Belum tentu. 1 bulan pertama tuh bisa dibilang kalau menurutku fase riset belum tentu untung, bisa jadi kalian boncos. Tapi kalau kalian udah bagus, ini bakal hidup sendiri gitu loh. Dan satu hal juga yang kadang orang gak sadar adalah buat dapat 100 juta, kalian punya 10 produk. Itu bukan berarti per produk tuh 10 juta. Tapi 100 juta itu biasanya cuma dihasilin sama 1 produk atau 2 produk yang sebulan bisa 80 juta. Sisa lainnya kecil-kecil. Dapatlah 100 juta. 1 miliar gimana? Sama. Ada 1-2 produk yang 800 juta. Sisanya dikit-dikit. Bisa disebut top selling, best selling, SKU Hero. Lu kasih nama apalah. You name it deh. Terserah lu mau panggilnya apa. Gitu kan. Tapi kalian butuh itu. Treatment-treatmentnya ada beberapa. Nah, dan kita sendiri di MEA juga sekarang lagi mencoba mengelola seperti ini, dan kita udah nyobain. Ada beberapa study case yang kelihatan cukup bagus. Contoh gini, gue belum lama nih, ada satu brand lokal brand banget, yang dia belum dikenal. Kalian cari produknya di Shopee kagak nongol. Tokonya udah lama, selama ini mainnya B2B. Banyak banget kan bisnisnya kayak gitu kan, offline-nya jalan tapi online-nya mati, retailnya mati. Ketika kita cobain, terapin pakai cara ini, dalam seminggu, ya tadinya trafficnya tuh 0. Itu jadi 1000 seminggu doang. Seminggu trafficnya 1000, terus ada beberapa penjualan gitu ya. Dan yang paling unik adalah, yang paling gue senang adalah gini, Shopee itu kan nyawanya ini di Shopee ya, kita cobanya. Shopee itu kan nyawanya dari pencarian. Sebelumnya dicari nama produk, dicari mana kagak keluar. Sekarang ketika dicari nongol. Itu dulu aja kan harapannya gitu. Ketika lo bisa nongol, ini bakal jadi bagus. Ketika lo kagak nongol, kagak bakalan bagus. Wajar nggak? Ya dicari aja nggak muncul, gimana muncul? Aku gitu kan. Bener nggak? Nah, itu adalah kuncinya. Gitu ya. Nanti kalau buat kalian yang penasaran sama datanya kayak gimana, gue pengen tahu, banyak yang pengen tahu atau enggak gimana hasilnya, lo tulis di komen. Nanti gue bakal bikinin konten khusus tentang ini. Gitu ya. Nah, terus setelah itu ya kita nggak tahu ya, ini kan baru kurang lebih 7-8 harian yang tadi itu trafficnya naik banget, tinggi banget, jauh lebih ada daripada sebelumnya. Gitu ya. Nah, tentang SKU Hero ini sendiri, sebenarnya kalau kalian pengen, gue pengen tahu nih, gue pengen bisa lebih banyak gitu ya, ada nggak sih caranya gitu ya? Kebetulan kita tuh nanti belum dalam waktu dekat di MEA kita bakal ada acara namanya Jawara. Lu tahu kalau lu sering lihat video gue, Jawara itu salah satu workshop bulanan yang kita bikin. Setiap bulan juga temanya gue ganti, dan kita sesuai dengan yang update. Nah, di Jawara nanti itu nanti bakal ada tim gue yang ngebahas khusus tentang SKU Hero ini. Di mana dia ini memang adalah orang yang salah satu yang paling concern, yang paling ngecekin banget, yang paling ngurusin banget tentang gimana caranya bikin SKU Hero gitu. Dan orang yang
yang benar-benar mempraktekkan gimana caranya. Jadi kalau kalian mau belajar caranya, lu bisa langsung ikutan karena acaranya gue nggak bilang ini acara memang terbuka buat umum sih, lu bisa ikut. Tapi gue nggak bilang tiketnya selalu ada karena kita juga memang tempatnya nggak bisa muat banyak. Jadi secukupnya aja. Kalau misalnya masih ada tiketnya, lu bisa ikut belajar di acaranya ini. Gitu ya. Apalagi kan kita udah mau Lebaran, ini bener-bener sesuatu yang lo harus bikin karena kalau nggak Lebaran lu gue jamin susah deh buat dapat omset tinggi gitu ya. Jadi ada acaranya lo bisa ikutan. Nah kalau kalian sendiri nih, aduh oke lah gue nggak sempat ikut, tapi bisa nggak dibantuin biar bikin SKU Hero. Kita punya jasa khusus timnya namanya jasa launching produk. Kalian bisa tulis di komen atau nanti kalian klik buat konsultasi sama tim gue kasih linknya di deskripsi gitu ya, buat kerjasamanya seperti apa. Dan terakhir, kalau kalian bisa ada pertanyaan, lo bisa tulis di komen. Nanti gue bakal jawab di Q&A. Lo bisa kirim like juga videonya dan kirim ke teman-teman kalian.